Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu mengenai gaya berat. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah ini, ya. Jadi orang awam sering menyamakan antara besaran massa dan berat. Ya. Jadi sering dibilang, berat kamu berapa? Nah, jadi yang benar di sini akan saya jelaskan, ya. Dua besaran ini merupakan dua besaran yang berbeda satu sama lainnya. Massa itu satuannya kilogram, sedangkan berat satuannya newton. Jadi saya akan bedakan dari segi definisi. Massa itu merupakan ukuran atau jumlah materi yang dikandung oleh benda. Jadi tidak dipengaruhi oleh tempat. Nilai atau besar massa itu akan sama di semua tempat yang ada di alam semesta ini. Baik itu di bumi, di bulan, di Mars, bahkan di Pluto sekalipun, nilai massa sebuah benda tidak berubah. Ya. Sedangkan berat itu adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda. Jadi ketika benda itu berada di bumi, maka gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda itulah beratnya. Jadi berat itu memiliki nilai yang berbeda di alam semesta ini. Berat benda di bumi akan berbeda jika diukur di bulan. Ya, karena apa? Karena gaya gravitasi yang mempengaruhi benda tersebut juga berbeda. Oke? Jelas sekarang gini ya. Nah, sekarang di bumi sendiri pun berat atau gaya gravitasi yang mempengaruhi benda itu juga bervariasi. Nah, perhatikan. Di sini saya gambarkan sebuah bumi, ya. Ini garis khatulistiwa, ini kutub. Nah, perhatikan. Semakin mendekati kutub, percepatan gravitasinya semakin besar. Akibatnya benda akan memiliki berat lebih besar ketika diukur di kutub, baik itu di kutub utara ataupun di kutub selatan. Padahal bendanya sama, tapi nilai beratnya atau berat bendanya itu beda ketika diukur di khatulistiwa dan di kutub. Di kutub, karena percepatan gravitasinya semakin besar, maka nilai beratnya atau nilai berat benda tersebut juga akan besar. Ya, sebaliknya, semakin mendekati khatulistiwa, percepatan gravitasinya semakin kecil. Nah, itu artinya nilai berat bendanya juga akan semakin kecil, walaupun bendanya sama. Ya. Misalnya saya ketika diukur berat saya di Indonesia itu akan berbeda dengan di Rusia. Di Indonesia akan lebih kecil berat saya ketimbang di Rusia. Kenapa? Di Rusia itu posisinya itu lebih dekat ke kutub utara. Ya. Nah, itu dia. Berat saya akan berbeda ketika diukur di Jakarta dan di Inggris. Inggris itu di sini. Ya. Nah, seperti itu dia. Karena apa? Karena percepatan gravitasi yang mempengaruhinya juga berbeda. Ya, jadi clear ya. Ini dicatat di garis bawahi ya. Semakin mendekati kutub, percepatan gravitasinya semakin besar. Semakin mendekati khatulistiwa, percepatan gravitasinya semakin kecil. Nah, di bumi sendiri pun nilai percepatan gravitasinya bervariasi, apalagi di luar bumi. Misalnya di bulan, ya.
Pasti di bulan itu percepatan gravitasi bulan itu lebih kecil daripada percepatan gravitasi di bumi, ya. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke kesimpulan. Jadi percepatan gravitasi yang kita simbolkan dengan G, ya, gravity, itu merupakan ternyata perbandingan antara berat dan massa. Jadi kalau secara matematis dapat kita tuliskan dengan persamaan G, gravity, sama dengan W, itulah berat per M, weight per mass, gravity. Kalau kita lihat dalam bentuk matematik, berarti W sama dengan M dikali G. Dengan keterangan G itu adalah percepatan gravitasi, tergantung gravitasi mana nanti yang mau diketahui di dalam soal. W itu adalah berat, weight asal katanya. M itu adalah massa benda, satuannya kilogram. Ya. Jadi tolong dibedakan dengan baik antara massa dan berat. Jadi di kehidupan sehari-hari orang awam sering, ya, menyamakan antara berat dan massa. Jadi mulai hari ini kamu jangan lagi menjawab atau menggunakan istilah berat untuk, ya, menyatakan ukuran yang dikandung benda, dalam hal ini massa. Ya, berat itu satuannya Newton, yang satuannya kilogram itu adalah massa. Jarang sekali ada bilang berapa massamu, ya, jarang, ya. Yang sering dibilang berapa beratmu, gitu, ya. Nah, supaya tidak salah, istilah berat itu coba saya mau pinjam atau saya gantikan dengan kata bobot, ya. Nah, bobot benda atau massa benda bisa juga, ya, supaya karena agak canggung. Tapi kalau mau istilah yang sebenarnya pakailah istilah massa. Baik, ya. Sekarang mari kita lihat contoh soal, ya, contoh soal untuk menggunakan persamaan G sama dengan W per M atau W sama dengan M per G. M kali G. Nah, perhatikan soal berikut ini. Jika percepatan gravitasi bumi 10 Newton per kilogram, tentukanlah berat tiap benda yang memiliki massa A setengah kilogram, B 400 gram, C 4 kilogram, dan D 12 kilogram. Nah, kita mulai dari bagian A. Yang diketahui di dalam soal adalah, kita buat aja begini, ya. Gravitasi itu G tadi, ya, nilainya 10 Newton per kilogram. Oke. Nah, yang ditanya adalah berapakah berat jika bendanya memiliki massa setengah kilogram, B massanya 400 gram, ya, C itu massanya 4 kilogram, dan D massanya 12 kilogram, ya. Nah, berarti langsung saja kita jawab yang bagian A. Langsung saja, berarti W itu sama dengan M dikali G. M-nya setengah kilogram dikali 10 Newton per kilogram. Kilogramnya bisa mati. 0,5 kali 10, 5 Newton. Bisa enak, ya? Nah, lanjut yang bagian B. W juga sama dengan M dikali G. Masanya ganti, ini kan masih gram, jadi ganti ke kilogram. Berarti 400 bagi 1000 kilogram kali gravitasinya 10 Newton per kilogram. 400 ini nolnya ada 2 bisa mati, 10 ke sini bisa mati, kilogramnya mati, sehingga hasilnya 4 kali 1, 4 Newton, ya. Nah, di bagian C langsung saja gunakan persamaan W sama dengan M kali G. M-nya 4 kilogram, gravitasinya 10 Newton per kilogram. Kilogramnya mati, ini 4 kali 10, 40. Ya. Kemudian selanjutnya bagian D, W sama dengan M kali G, yang sama dengan M-nya 12 kilogram kali
10 Newton per kilogram, yang sama dengan 120 Newton. Ya, nah seperti itu. Oke. Nah, untuk soal yang kedua kita perhatikan ya, simak baik-baik supaya kamu nanti bisa mengerjakan soal yang sama jika ada soal. Nah, perhatikan soal yang kedua. Sebuah benda memiliki berat di bulan 200 Newton. Nah, perhatikan baik-baik ya nak ya. Di sini berat ya, berarti W. Tapi di bulan, bikin di sini W bulan yang sama dengan 200 Newton. Oke, kemudian percepatan gravitasi bulan ya, berarti G di bulan itu sama dengan 2 Newton per kilogram. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa berat benda di bumi. Kalau gravitasi di bumi itu nilainya 10 Newton per kilogram. Ya, langsung saja perhatikan. Karena yang diketahui W di bulan, buatlah di sini. Gini, lihat. W di bulan sama dengan M kali G di bulan. Ingat ya nak ya, massa itu akan memiliki nilai yang tetap dimanapun berada di semua alam semesta ini, mau di bulan, di Pluto, di Mars, di Jupiter, nilai massa sebuah benda tidak berubah. Oke, jadi saya bikin di sini M, tidak ada M di bulan karena M di bulan, M di bumi akan sama ya. Nah, perhatikan W di bulan tadi 200, bikin di sini 200 Newton sama dengan M-nya ndak tahu. Gravitasi bulan 2 Newton per kilogram ya, sehingga M sama dengan 200 Newton dibagi 2 Newton per kilogram ya. Nah, ini Newtonnya mati, 200 bagi 2 100, satuannya kilogram. Itulah massa benda itu. Nah, ketika massa bendanya sudah ada, berarti kita bisa jawab W di bumi yang nilainya sama dengan M kali G di bumi. M-nya tadi sudah kita peroleh, ingat ya, M di bulan sama dengan M di bumi. Berarti M di bumi juga 100 kg. Gravitasi bumi tadi 10 Newton per kilogram. 100 kali 10, ya jawabannya 1000 Newton. Ya, nah seperti itu cara mengerjakannya. Mudah-mudahan dua contoh ini menolong kita untuk memahami mengenai gaya berat dan juga mampu membedakan antara massa dan berat. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih.